Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memamerkan topi bertuliskan angka 8%. Momen ini terjadi usai penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU oleh Purbaya bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di kantor Kementerian Kehutanan pada hari Selasa 28 Oktober 2025. Target presiden ya, bukan target saya. Tapi nanti kita wujudkan dalam waktu beberapa tahun ke depan. Ujar Purbaya dalam video yang dibagikan di media sosial. Realistiskah target pertumbuhan 8% di tengah ketergantungan impor dan lemahnya industri dalam negeri? Apakah mimpi ekonomi 8% dibangun di atas utang dan pajak yang justru menekan rakyat kecil? Mampukah ekonomi syariah menjadi solusi nyata untuk kebangkitan ekonomi Indonesia? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Yuwana Triutomo, Direktur TEVI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Azam, Bung Anggi. Masya Allah, Bung Masya Allah. Yuwana terkait target ekonomi dan kalau mengacu pemerintah sebelumnya pun demikian yang katanya meroket gitu ya Bung Yuwana. Tapi yang ada meroket utangnya sampai hingga detik ini lepas tanggung jawab bahkan saling lempar sana sini. Dan Iya. menurut Anda Bung Yana terkait memamerkan topi yang bertuliskan angka 8% yang diketahui juga simbol target pertumbuhan ekonomi di tahun 2029 seperti dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Apakah target 8% ini realistis di tengah ketergantungan impor Bung Yana? Iya, terima kasih Bung Anggi. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi pertanyaan ini Bung Anggi sangat tajam dan strategis ya, menyentuh kontradiksi antara ambisi pertumbuhan yang tinggi dan realitas struktur ekonomi Indonesia yang masih tergantung pada impor ya. Target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 yang itu kata Pak Menteri Purbaya itu diusung oleh Presiden Prabowo loh. Artinya dia memamerkan target pertumbuhan 8% itu targetnya pemerintahan Prabowo. Meski kemudian dia pakai sambil pakai topi bertulis 8% itu memang simbol keyakinan politik ya, sekaligus memberikan pesan-pesan optimisme. Namun dalam konteks makroekonomi, angka 8% itu tergolong sangat ambisius ya, super ambisius, mengingat selama 2 dekade terakhir ini kan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kan hanya 5%, bahkan sejak sebelum pandemi kan. Nah, dan kalau kita lihat negara-negara dengan ekonomi besar seperti Tiongkok itu, dia justru malah melambat dari 8 atau 8-10% ke sekitar 5%. Artinya target ini ya memang bukan mustahil sih, tapi membutuhkan effort, membutuhkan bahkan transformasi struktural yang besar-besaran. Bukan sekedar kebijakan fiskal dan moneter biasa. Bahkan menurut saya, kalau mau serius 8% betulan, harus ada revolusi ekonomi ya, berganti paradigma dari kapitalisme menuju paradigma ekonomi Islam. Begitu Bung Anggi. Jadi target pertumbuhan ekonomi 8% yang digangungkan pemerintah, apakah realistis diwujudkan sementara struktur ekonomi Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku, pangan, dan energi yang melemahkan daya saing lokal. Bahkan kalau mengutip beberapa sumber, bahkan impor Hmm. beras kita tidak pernah luput gitu ya Bung Yona. Hampir setiap ganti pemimpinan tuh selalu impor. Ya, menurut saya, Bung Anggi, target pertumbuhan ekonomi 8% itu belum realistis ya. Ya, memang faktanya memang namanya target, bagaimana cara merealisasikannya itu itu masalah lain. Mengapa? Karena memang struktur ekonomi Indonesia ini kan
bergantung pada impor tadi, impor bahan baku, pangan, energi, termasuk impor beras yang setiap ganti rezim masih aja impor terus. Sejak swasembada pangan zaman Orde Baru dulu, Pak Harto, sekarang tidak muncul lagi istilah itu. Ya, terus kemudian apa? Kalau kita ingin pertumbuhan tinggi itu terjadi 8% ya, itu terjadi, itu hanya bisa dicapai kalau pemerintah melakukan industrialisasi nasional secara mandiri, Bung Anggi. Jadi tidak tergantung pada impor, ya. Dia melakukan industrialisasi nasional secara mandiri, memperkuat sektor real, serta menegakkan prinsip keadilan dan kemandirian ekonomi itu harus itu. Sebagaimana diajarkan dalam ekonomi Islam tentunya, kan. Namun pertanyaan di atas ini kan menunjukkan adanya ketimpangan tuh antara ambisi politik dan realitas struktur ekonomi nasional yang tidak mandiri-mandiri itu, Bung Agi. Sehingga kemudian memang secara sistematis ya, target pertumbuhan 8% itu menjadi sangat lemah. Mengingat paling tidak di catatan saya ada dua. Pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam 2 dekade terakhir ini kan stagnan, kisaran 5%, kalau naik paling 5, sekian persen gitu kan. Angka ini tidak buruk sih, tapi juga tidak cukup ya untuk melompat ke kategori negara maju. Kan? Kenapa? Karena masalah utamanya bukan pada permintaan, bukan pada demand, tetapi pada struktur produksi yang masih sangat rapuh. Itu catatan pertama saya. Kemudian catatan kedua, adanya tantangan dan hambatan secara struktural yang masih kuat. Ya, misalnya kelemahan rantai pasok domestik, kemudian kesenjangan infrastruktur energi dan logistik, kemudian produktivitas tenaga kerja rendah, terus keterbatasan riset, inovasi, teknologi, terus apalagi kemudian era sekarang apa tantangan AI ini bagaimana dimanfaatkan oleh negara ini kan itu. Jadi harusnya memang mampu mengatasi masalah-masalah ini sehingga kemudian pertumbuhan 8% ya itu bisa menjadi terrealisasi dan Masya Allah kalau bisa betul itu luar biasa itu. Begitu, Bung Anggi. Dan terkait mimpi pertumbuhan 8% ini, apakah memang justru dibangun di atas fondasi sistem pajak yang tinggi, kemudian juga berbasis utang yang bunganya pun melangit, serta membebani rakyat kecil, sementara hasilnya lebih banyak dinikmati kalangan elit dan korporasi besar, Bung. Apalagi baru-baru ini pun ada mantan wakil presiden kita pun juga kena mafia tanah katanya. Jangan macam-macam di Masya Allah. Makassar itu, Bu. Iya, iya. Eh, Mimpi itu menarik, Bung. Kata mimpi yang tadi Bung Anggi sebutkan tadi. Mimpi pertumbuhan 8%. Seakan-akan target 8% ini seperti mimpi saja, mimpi di siang bolong. Dan nampak mengesankan, namun ya itu tadi, Bung Agi, apakah mimpi ini menjadi mimpi baik atau mimpi buruk, maka kemudian perlu kita analisis. Ya, selama ini kan fondasi bangunan ekonomi Indonesia ini mengacu pada sistem ekonomi kapitalisme, baik diakui maupun tidak, ya sadar maupun tidak, ekonomi kapitalisme ini kan karakternya sangat kuat di negeri ini, diterapkan di negeri ini. Misalnya tadi disebut Bung Agi dengan sistem pajak yang tinggi, terus kemudian utang berbasis bunga, dan hasilnya hanya diperlebar, hasilnya justru malah hanya memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin, antara kaum elit dan kaum kaum rakyat kecil, ya itu. Makanya kemudian karakter kapitalisme sangat nempel di negeri kita ini. Eh, Nah, untuk mencapai pertumbuhan 8% itu, pemerintah memang membutuhkan apa? Belanja negara yang besar, membangun infrastruktur, terus kemudian apa? Memberi insentif investasi, kemudian ada subsidi energi, terus kemudian program-program sosial yang lumayan banyak, harusnya begitu, harus jor-joran gitu negara apa dalam dalam proses pembangunan ini. Namun tadi itu dibalik dibalik itu
ada dua sumber utama pembiayaan yang justru membebani rakyat kecil, Bung Anggi tadi. Pajak yang indikasinya akan naik terus itu, kemudian utang yang berbasis bunga tadi, kan jadi ironi kan, Bung. Eh, Jangan sampai yang terjadi justru malah mimpi buruk pertumbuhan, ya, mimpi buruk pertumbuhan yang pertumbuhan semu model kapitalisme ini kan, naudzubillah min dzalik kan, Bung. Jadi memang karakter karakter ekonomi kapitalisme itu bubble economics, pertumbuhan yang kemudian seperti balon yang ditiup itu semakin tumbuh membesar membesar, tapi isinya kosong gitu, Bung Anggi. Ada pertumbuhan tinggi tapi hanya dalam angka-angka saja. Sementara rakyat nyata yang membutuhkan kesejahteraan tidak tercapai cita-cita kesejahteraan itu. Begitu, Bung Anggi. Dan tadi terkait paradigma, kemudian apakah sistem ekonomi kapitalistik serta dominasi modal asing juga membuat Indonesia semakin sulit untuk mandiri dan terjebak dalam ketergantungan struktural sehingga pertumbuhan tinggi hanya semu dan tak berpihak kepada rakyat, Bu? Ya, ya benar sekali, Bung Anggi. Jadi sistem ekonomi kapitalisme dan dominasi modal asing ini telah menjebak Indonesia bahkan sejak 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 awal kemerdekaan ya, sejak awal kemerdekaannya, sehingga kemudian ekonomi Indonesia itu memiliki ketergantungan struktural yang pertumbuhannya tinggi tapi tidak otomatis mensejahterakan rakyat seperti yang tadi saya sepil di atas tadi, seperti bubble ekonomik itu tadi. Nah, selama orientasi ekonomi masih bertumpu pada modal besar dan utang luar negeri, Indonesia akan sulit mandiri. Jadi, Indonesia akan terus mengalami pertumbuhan semu. Mengapa semu? Karena memang angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu hanya klaim saja. Klaimnya tinggi, stabil, namun rakyat kecil tetap tertinggal. Ya, kemandirian nasional sulit terwujud. Ini sangat jelas terjadi karena pengaruh kapitalisme global yang mencengkram struktur perekonomian Indonesia. Bahkan sejak reformasi ekonomi tahun 98 secara sistemik itu kan menganut model kapitalisme terbuka. Kalau sebelum 98 di era Orde Baru, era Pak Harto dulu kan kapitalisme tertutup. Pasca 98 kapitalismenya terbuka, di mana negara berperan sebagai fasilitator pasar. Ya, harusnya kan negara mengendalikan arah ekonomi nasional. Punya kalau 98 ke sana era Orde Baru itu punya GBHN, garis-garis besar haluan negara. Tapi GBHN itu sejak 98 itu tidak ada. Jadi negara hanya berperan sebagai fasilitator pasar global, tidak memiliki arah ekonomi nasional yang jelas. Disitulah letak kapitalisme menjadi kapitalisme terbuka, sehingga kemudian investor-investor asing banyak yang masuk untuk untuk bahasa saya mungkin agak sarkas ya, Bung Agi, untuk memperkosa kekayaan alam negeri kita. Nauzubillah min dzalik itu. Jadi memang kalau ingin pertumbuhan 8% itu benar-benar nyata, benar-benar real, bukan hanya semu ya, sebagaimana bubble ekonomi tadi. Solusinya memang harus ada reorientasi sistem ekonomi yang menuju pada model berbasis keadilan, berbasis kemandirian, berbasis sustainable, keberlanjutan, keberkahan, jariah begitu ya. Dan itu hanya ada di sistem ekonomi yang diatur dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Begitu, Bung Agi. Lantas, penerapan ekonomi berbasis syariah Islam yang menolak riba, kemudian menegakkan keadilan distribusi, serta melarang monopoli, apakah dapat menjadi alternatif untuk membangkitkan ekonomi rakyat dan menyelamatkan negeri ini, Bung? Ya, Bung, betul sekali itu. Jadi ekonomi Islam ya dengan prinsip-prinsip tadi, anti riba, kemudian distribusi adil, larangan monopoli itu ini janji Allah, Bung. Jadi dapat menjadi jalan alternatif ya. Bahkan jalan satu-satunya yang realistis dan bermartabat untuk membangkitkan ekonomi rakyat serta menyelamatkan negeri ini dari jebakan kapitalisme global. Dari jebakan kapitalisme global yang menjadikan negeri kita itu tergantung pada asing. Itu.
Makanya kemudian ajaran Islam yang sudah menjadi keyakinan negeri ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu harus kemudian diterapkan secara menyeluruh, secara kafah sehingga bisa menjamin keberhasilan pembangunan negeri ini, bukan sekedar kosmetik semata ya, bukan apa permukaannya syariah tapi kemudian isinya naudzubillah min dzalik ya, bukan sekedar kosmetik syariah di atas pondasi sistem yang timpang, sistem yang lama, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai begitu. Mengapa? Karena Islam kan memandang ekonomi itu bukan hanya urusan angka-angka saja, bukan hanya urusan statistik-statistik saja. Berapa angka pertumbuhan, berapa angka kemiskinan, tidak hanya itu. Tapi Islam memandang ekonomi itu sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk amaliyah yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk keadilan sosial kita. Ya, kan ada itu di Quran surah Hasyr ayat 7. Kaila yakuna dulatam bainal aghniya minkum, agar supaya harta-harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Artinya agar orang kaya-kaya itu mau membelanjakan harta untuk kesejahteraan masyarakat bersama, menjadi keadilan bersama. Artinya, tujuan utama ekonomi Islam bukan pertumbuhan material semata, Bung Agi, tetapi memang menjamin distribusi kekayaan secara adil, ya, menghapus eksploitasi, menjaga martabat manusia, dan ini sangat berbeda dengan sistem kapitalisme yang sekarang diterapkan di negeri kita ini, naudzubillah min dalik ya, menuhankan keuntungan materi semata. Kalau kapitalisme kan begitu. Sementara kalau ekonomi Islam menempatkan keadilan, menempatkan kemaslahatan atau maslahah itu sebagai poros kebijakan. Setiap rezim, setiap pemerintah, setiap penguasa ketika mau mengambil sebuah kebijakan, mau memutuskan segala sesuatu, pasti dipertimbangkan ini halal atau haram, ini mendatangkan maslahat atau tidak, terikat dengan keimanannya, terikat dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beberapa prinsip inti pilar ekonomi Islam ya, secara langsung memang menantang struktur ketimpangan produk kapitalisme modern seperti sekarang ini. Misal pembagian kepemilikan menjadi tiga, ya, milkiyah fardiyah, milkiyah ammah, milkiyah daulah. Ini menjadikan kekayaan individu atau kekayaan swasta, apalagi swasta asing, itu menjadi terbatas. Tidak diizinkan ya individu atau swasta, bahkan swasta asing itu mengeksploitasi sumber daya alam yang menjadi milkiyah ammah. Nggak boleh ya, tambang, ya ada nikel, ada batu bara, emas, boksit dan lain sebagainya itu menjadi milkiyah ammah yang tambang-tambang itu wajib dikelola oleh negara, didistribusikan oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian negara juga melarang semua bentuk riba. Karena riba itu haram ya. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu. Makanya kemudian negara dengan prinsip-prinsip Islam ini, dengan ajaran Islam secara kafah ini, dia bisa menjalankan mekanisme distribusi yang adil dan merata, seperti ya melalui mekanisme yang konkret untuk pemerataan ekonomi, misalnya zakat, infak, sodako, kemudian wakaf. Meskipun kemudian kalau ditanyakan umat Islam sedunia kan banyak sekali, bagaimana bisa mendata orang-orang miskin yang wajib menerima zakat, mustahik, mustahik, kan sekarang sudah ada AI yang bisa membantu para amil itu mendata mendata siapa yang wajib menerima zakat, siapa yang wajib mengeluarkan zakat, siapa mustahik, siapa muzaki, itu sangat mudah sekali dengan bantuan AI itu. Apakah apakah apa sodakonya sudah tepat sasaran, itu sangat bisa dibantu dengan teknologi yang modern ini. Kemudian eh, negara bisa menyalurkan kelebihan harta dari orang-orang kaya ke orang-orang miskin secara sistematis. Kemudian negara juga apa? Melarang penimbunan harta. Ini penting, Bung Agi. Larangan kanzul mal, sehingga kemudian uang itu terus berputar di sektor real.
tidak tidak dekem kalau dalam bahasa Jawa itu tidak dekem di perbankan saja, terus berputar di sektor real, menggerakkan perekonomian masyarakat dan sebagainya. Jadi memang harus ada kajian secara khusus tentang sistem ekonomi Islam ini. Begitu Bang Anggi. Dengan sistem ekonomi Islam ini bahasa guyon saya ya. Jangankan pertumbuhan 8%, 9%, 10%. Ya bismillah ya, itu bisa diwujudkan biiznillah tentunya. Begitu Bang Anggi. Wallahu alam bisawab. Baik, Masya Allah, Bung Yono untuk paparannya ini menjadi pencerahan bagi kita bersama. Memang saat ini sistem ekonomi yang ada sangat bertidakkeadilan, juga dibolehkan monopoli, juga ya kekacauan lainnya. Jadi sekali lagi Bung Yono untuk paparannya pada Amin kabar amin. petang kali ini. Demikian pemirsa Eleva News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.